Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Sobat Blue Santama. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa, hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juli, gue ingin mengupdate kembali review pertandingan Euro tadi malam, di mana ada dua laga seru yang tersaji. Yang pertama antara Inggris versus Slovakia dan juga Spanyol versus Georgia. Oke, gua mulai dari laga Inggris versus Slovakia dulu ya. Jadi Inggris itu semalam hampir saja kalau tidak ada gol telat dari Jude Bellingham, mungkin Inggris sudah diberitakan angkat koper atau pulang kampung gitu. Karena sepanjang laga memang mereka nyaris tidak begitu banyak memberikan ancaman berarti ya. Inggris baru bisa mencetak gol penyama kedudukan itu melalui Jude Bellingham di sekitar menit ke 90-an gitu. Jadi memang lagi-lagi Inggris memang acap kali mendapatkan kritikan keras ya dari para pengamat, dari para fans juga gitu, terutama pelatihnya nih, Gary Southgate. Jadi Gary Southgate ini menjadi bahan bulian untuk para fans, khususnya fans timnas Inggris, karena banyak keputusan-keputusan dia yang cenderung tidak menerima masukan ataupun inputan dari luar gitu. Jadi contoh misalnya dia tidak sama sekali belum memainkan Cole Palmer gitu. Padahal Cole Palmer sendiri bermain cukup apik ya sepanjang musim lalu bersama Chelsea gitu. Bahkan dia merupakan top skornya Chelsea. Tapi sama sekali belum dimainkan dari fase grup sampai kemarin babak perempat final melawan Slovakia juga belum dimainkan. Nah, laga semalam itu memang sebetulnya Inggris sempat tertinggal terlebih dahulu dari Slovakia ya. Bahkan laga baru berjalan setengah babak pertama, mereka sudah kebobolan dari Slovakia. Nah, kebobolan dari Slovakia memang membuat Inggris masih kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Banyak peluang-peluang mereka yang cenderung mentok di lini akhir penyelesaian. Dan lagi-lagi mentalitas dari seorang Jude Bellingham memperlihatkan bahwa ya Inggris masih bisa bertahan sejauh ini di Euro gitu. Dan akhirnya Bellingham melalui satu sepakan akrobatiknya mencetak gol penyama kedudukan atas Slovakia ya di menit ke 94, yang pada tinggal sedikit lagi kalau Slovakia bisa tahan, mereka bisa lolos gitu ya. Dan lagi Inggris beruntung mempunyai Jude Bellingham. Mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan laga dilanjutkan dengan extra time. Nah, di laga extra time ini ya Inggris lebih berada di bawah naungan dari Fortuna sepertinya, karena extra time pertama belum lepas 5-10 menit, di menit keempat Harry Kane sudah mampu menggandakan keunggulan melalui satu crossing yang diberikan umpan melalui sundulan dan diselesaikan dengan sangat dingin oleh Harry Kane. Skor 2-1 tidak berubah hingga akhir extra time babak kedua, dan ya Inggris terselamatkan oleh Jude Bellingham, dan Harry Kane memberikan kepastian kepada Inggris untuk lolos ke babak perempat final. Ya, terlepas pertandingan semalam, memang Inggris masih banyak kekurangan ya, dalam arti banyak penyelesaian mereka yang tidak sempurna. Bahkan mereka harus terlalu bergantung dengan seorang Jude Bellingham, terlihat sekali, sehingga mereka juga tidak bisa lepas dari peran dari Jude Bellingham, sehingga ini menjadi sasaran empuk media, khususnya kepada Gary Southgate. Bahkan sempat ada isu bahwa Gary Southgate harusnya sudah meletakkan jabatannya ya, karena hasil yang tidak memuaskan di fase grup. Tapi ya kembali lagi masih dipegang Harry Southgate ya, penampilan Inggris nggak akan kemana-mana juga sepertinya. Jadi
Inggris belum menemukan lawan yang sepadan. Mungkin nanti di perempat final mereka akan bertemu Swiss ya. Nah, mungkin Swiss nanti akan memberikan satu challenge buat Inggris, karena Swiss sudah membuktikan pada laga kemarin melawan Italia mereka bisa membenamkan Italia. So far kemenangan Inggris dirasa masih belum bisa memuaskan fans timnas Inggris mungkin ya secara keseluruhan, karena permainannya masih tidak segarang Jerman, masih tidak semenakutkan Spanyol, masih tidak semengerikan mereka tim Jerman dan Spanyol gitu ya. Jadi ya mungkin menurut Opta, Inggris punya peluang untuk memenangkan Euro. Jadi gue sempat baca artikel Opta Analisis. Opta ini kan kayak badan riset gitulah yang biasa membuat riset-riset tentang olahraga, peluang-peluang gitu ya. Nah, Opta ini sempat mengeluarkan possibility atau kemungkinan tim yang akan menjuarai Euro 2024 ini. Ada beberapa tim seperti Jerman, Portugal, kemudian Prancis dan Inggris gitu. Tapi dari empat tim ini yang paling tinggi persentase memenangkan Euro 2024 ini adalah Inggris dengan persentase 19%. Sisanya hanya di kisaran 12, 13, bahkan hanya di 14% gitu ya. Ya, tapi kembali lagi ini adalah hanya sebatas riset, tetap di lapangan yang menentukan gitu. Oke, Sobat Bulu Santama, tadi sedikit analisa ringan gua, ngobrol sedikit tentang hasil pertandingan Inggris versus Slovakia yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 2-1, dan Inggris pun melaju ke babak perempat final dan akan bertemu dengan Swiss di laga perempat final. Oke, sekarang gue lanjut di laga keduanya, di mana Spanyol dengan sangat meyakinkan melumat Georgia dengan skor 4-1 ya. Lamine Yamal menjadi bintang lapangan dengan assist dan permainan yang ciamiknya pada laga kemarin lawan Georgia. Georgia sebetulnya sempat unggul ya di menit-menit awal, itu pun melalui gol bunuh diri dari Lenoman ya. Ya salah antisipasi, niatnya mau ngeblok tapi bola malah masuk ke gawang dari Unai Simon gitu. Ketinggalan 1 gol, Spanyol bermain kolektif, Spanyol bermain intensitas tinggi, Rodri, Pedri memimpin di tengah yang sangat baik, dan ya lagi-lagi Georgia kalau melihat track record menghadapi Spanyol, kalau gue lihat 2-3 pertemuan terakhir ya memang menjadi bulan-bulanan Spanyol gitu ya. Nah itu bisa menjadi parameter juga bagaimana Spanyol begitu dominan atas Georgia. Dan akhirnya di menit ke-32 Rodrigo, pemain tengah Manchester City ini mencetak gol penyama kedudukan melalui satu kerjasama yang baik antara Inaki Williams, Rodri, dan sepakan kaki kiri Rodri tidak mampu dipentahkan oleh kiper Georgia. Satu sama skor untuk Spanyol, dan tidak butuh waktu lama untuk Spanyol untuk menggandakan keunggulan, karena di babak kedua Fabian Ruiz, trio lini tengah Spanyol memang sangat bagus ya. Fabian Ruiz, Pedri, dan Rodrigo bermain sangat ciamik, benar-benar mengontrol permainan Spanyol tadi malam. Bahkan Georgia harus benar-benar ekstra keras menahan gempuran Spanyol, sampai akhirnya ya Fabian Ruiz mampu mencetak gol juga dan membuat Spanyol unggul 2-1. Tidak puas sampai di situ, setelah beberapa menit Inaki Williams melalui satu pergerakan yang baik memanfaatkan umpan dari belakang, dia melakukan sprint dengan posisi 1 lawan 1, dia menceploskan bola ke atas kepala dari kiper Georgia, dan Spanyol unggul 3-1 atas Georgia. Mereka semakin di atas angin, semakin percaya diri, dan Georgia semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan karena mereka memang sejak awal bermain dengan skema counter attack. Itu terlihat dari formasi yang mereka gunakan, yaitu 5-3-2. Mereka benar-benar membentengi pertahanan mereka dengan 5 pemain belakang. Tapi ya tetap saja yang dilawan adalah Spanyol. Spanyol ini menurut gua
posisinya mereka menjadi unggulan teratas ya dengan permainan mereka sejauh ini. Makanya nanti jika Spanyol bisa mengalahkan Jerman nanti di perempat final, maka kemungkinan besar ya Spanyol punya peluang untuk bisa menjuarai Euro kembali. Dan pertandingan Spanyol lawan Georgia ditutup dengan gol dari Dani Olmo, pemain dari RB Leipzig ini mencetak gol terakhir menuntaskan perlawanan Georgia. Dan Georgia akhirnya juga harus menyelesaikan laga Euro 2024 ini dengan satu prestasi yang ya tidak buruk juga ya, karena mereka debutan dan mampu lolos ke 16 besar. Ya, Spanyol akhirnya memenangkan laga dengan skor 4-1 dan mereka akan bersua tuan rumah timnas Jerman di perempat final. Pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang merupakan ulangan final Euro 2008, dan pertandingan ini rasa-rasanya akan menentukan atau akan bisa menjadi gambaran siapa yang akan juara nanti ya. Karena bisa dibilang sebetulnya pertandingan Jerman versus Spanyol nih disayangkan kalau ketemunya di perempat final ya, mestinya ketemunya di final gitu. Tapi ya ambil lagi karena bagannya sudah seperti itu. Belum lagi nanti pertandingan antara Spanyol dan Jerman ini pemenangnya akan ditunggu oleh Prancis dan juga Portugal ya. Portugal dan Prancis akan bermain nanti malam. Kalau misalnya mereka menang, mereka akan bertemu di babak perempat final. Ya, oke, Sobat Blue Santama, sedikit tadi review ringan tentang pertandingan tadi malam. Ya, kembali lagi disclaimer, gue bukan pandit, apalagi basicnya pengamat bola, bukan. Gue hanya netizen biasa yang ingin memberikan opini gue tentang pertandingan Euro dan pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya. Pure sebatas kapasitas gue dan kemampuan gue. Oke, Sobat Blue Santama, sekian dari gua. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar channel Blue Santama bisa semakin berkembang ke depannya. Thank you for watching. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di konten terbaru gue berikutnya di channel Blue Santama. Thank you. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.